Kritikan terhadap draft revisi Undang-Undang Penyiaran ini semakin gencar di media sosial. Para kreator konten dan pengguna media sosial menggunakan berbagai tagar seperti tolak revisi Undang-Undang Penyiaran dan bebaskan kreativitas untuk menyuarakan penolakan mereka. Ramai pro kontra verifikasi konten plafon digital ke KPI. Verifikasi konten bisa mengurangi kreativitas konten kreator. Jadi bisa juga akan menambah garis kemiskinan yang ada di Indonesia ini. Karena para konten kreator tidak bisa lagi mendapatkan penghasilan dari konten-konten mereka. Sebagaimana Jawa Pos Radar Jogja menuliskan draft revisi Undang-Undang Penyiaran yang baru-baru ini diusulkan, namun kritik pedas dari berbagai pihak, terutama para jurnalis dan kreator konten. Pasalnya, draft tersebut dinilai mengandung pasal-pasal yang berpotensi membatasi kebebasan pers dan kreativitas daripada konten kreator. Hal ini dikhawatirkan akan memberangus ruang ekspresi dan kreativitas para kreator konten di media sosial seperti TikTok, Instagram, dan YouTube. Di mana menurut kalian para konten kreator yang sedang berjuang di dalam dunia digital saat ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Saya akan lanjut lagi. Kritikan terhadap draft revisi Undang-Undang Penyiaran ini semakin gencar di media sosial. Para kreator konten dan pengguna media sosial menggunakan berbagai tagar seperti tolak revisi Undang-Undang Penyiaran dan bebaskan kreativitas untuk menyuarakan penolakan mereka. Jadi teman-teman konten kreator, kita harus berjuang bersama supaya kita diberi kebebasan untuk berkonten. Namun kebebasan yang seperti apa? Yaitu kebebasan kita tetap, konten-konten kita itu tetap mengandung hal-hal yang positif, sehingga dengan hal yang positif itu kita tidak merugikan pihak-pihak lain atau merugikan orang lain. Kita posting hal-hal yang positif, hal-hal yang memberikan inspirasi, motivasi, dan yang bermanfaat guna terciptanya suatu hal yang lebih baik lagi ke depannya di dunia digital ini. Jadi memang sekarang ini sudah di dalam dunia digital. Artinya kita juga berjuang supaya kita diberi kebebasan oleh pemerintah dan anggota-anggota dewan yang sedang merevisi undang-undang penyiaran tersebut. Masyarakat mendesak agar DPR dan pemerintah meninjau kembali draft revisi undang-undang penyiaran ini dan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk para jurnalis, kreator konten, dan pakar hukum dalam proses pembahasannya. Sehingga dalam hal ini, para konten kreator pun diberi kebebasan dan tidak dirugikan untuk bereksperimen, berkreasi, berkreativitas di dunia digital. Saya kasih contoh salah satu di mana seumpamanya saya sebagai konten kreator tiba-tiba berjalan atau jalan tiba-tiba mendapatkan suatu kejadian yang harus memang direkam, divideokan supaya kejadian itu, kejadian musibah atau contohnya ada suatu hal yang memang harus diketahui oleh masyarakat luas, agar kejadian tersebut, musibah tersebut bisa diketahui oleh keluarga-keluarga lewat dunia digital. Namun jika kita harus diverifikasi oleh KPI apakah itu nanti akan secepatnya dengan jutaan pengguna di dunia media sosial ini, apakah secepat itu atau tidak. Jadi nanti bisa-bisa saja
apa yang kita rekam, yang kejadian hari ini, bisa saja nanti orang-orang yang menonton atau pihak-pihak lain nanti bisa mengetahui kejadian itu udah seminggu atau sebulan yang lalu. Ya, dalam hal ini saya minta maaf, bukan saya mengatur, saya hanya orang biasa, yang orang bodoh, namun saya hanya menginginkan sebagai masyarakat yang ingin kebebasan di era dunia digital saat ini. Gimana juga pendapat kalian, para konten kreator? Intinya kita buat, sebagaimana saya katakan tadi, kita buat hal-hal yang positif. Sebagaimana kita di YouTube ini, kita juga kan diatur. Bagaimana konten kita, jika kita tidak berpedoman pada komunitas YouTube, tentunya konten atau video kita pun tidak akan diedarkan. Jadi berikut mengenai hal-hal menyangkut hukum dan apa segala macamnya, kan sudah diatur di dalam undang-undang IT. Jadi hal semacam itulah yang kami inginkan dari konten kreator, agar diberi kebebasan. Dan hal ini juga salah satu memberikan dampak yang positif. Jika kami konten kreator diberikan kebebasan, maka kami pun bisa menafkahi keluarga kami lewat video-video kami, dalam hal ini mendapatkan pendapatan. Namun jika sudah tidak diberikan lagi kesempatan untuk berkreasi dalam konten-konten plafon itu, bisa saja angka pengangguran di Indonesia ini kembali akan bertambah dengan para konten kreator yang sudah patah semangat untuk berkreativitas di dunia digital ini. Dan dunia sekarang ini semuanya serba digital. Intinya kami cuma mengharapkan agar para pemerintah yang dipercayakan di dalam merevisi undang-undang tersebut agar memikirkan kami di kalangan-kalangan masyarakat yang pendapatannya rata-rata ke bawah atau boleh dikata tidak punya pekerjaan. Jadi sekali lagi saya pribadi mengharapkan kepada anggota dewan, bahkan pemerintah yang terlibat di dalamnya, bijaksanalah memikirkan hal-hal tersebut. Semoga video ini akan bermanfaat bagi kita semua dan kita tetap diberikan kesempatan untuk berkreasi, beraktivitas di dunia digital ini. Jika ada yang ingin berkomentar menurut pendapat kalian, silakan tulis komentar kalian di kolom komentar supaya kita saling sharing apa yang ada di hati kita, sehingga masyarakat luas pun bisa mengetahui. Hanya lewat inilah, hanya lewat media seperti inilah kita bisa menyatukan suara hati kita. Intinya tetap berbuat baik, jangan pernah kita membuat hal-hal negatif. Kita percayakan pemerintah, bahkan anggota dewan, bahkan para hukum yang lain yang berkaitan dengan revisi undang-undang tersebut, pasti mereka juga akan bijaksana mengambil suatu keputusan. Ya, sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya jika video ini tidak begitu baik dalam hal penyampaiannya, namun itulah saya dengan keberadaan karena saya memang berangkat dari latar belakang hanya konten kreator, boleh dikata pemula. Jadi sekali lagi, pasti kalian yang punya status, punya pendidikan yang lebih di atas lagi, bisa memikirkan kami seperti ini. Gimana tanggapan kalian? Jangan lupa nonton video ini sampai habis dan tulis di kolom komentar supaya pihak-pihak terkait bisa melihat suara hati kita. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Salam sehat, penuh bahagia, doa terbaik buat kalian pemerintah dan anggota dewan yang terlibat di dalam revisi undang-undang penyiaran ini. Inilah kami apa adanya.